Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmaliza dengan NIM F2312330 angkatan 2023, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul penerapan teori Kevin Lynch dalam penataan lingkungan di kawasan perkotaan yang terdiri dari 5 elemen. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan identitas dan citra kota. Citra kota adalah kesan fisik yang mencirikan sebuah kota. Dalam perkembangan suatu kota, citra kota berfungsi sebagai unsur yang membentuk identifikasi dan sebagai pelengkap daya tarik kota. Oleh karena itu, landscape kota yang jelas dan tegas akan memperkuat identitas dan wajah kota yang menjadikannya atraktif dan menarik. Citra sebuah kota juga dapat dibuat secara instan, seperti membuat kota baru dengan konsep yang diambil dari kawasan lain. Namun butuh waktu lama untuk membentuk sebuah identitas karena citra sebuah kota belum tentu sebuah identitas. Identitas sebuah kota banyak dapat tercipta dengan citra kota karena terkait dengan ritme, sejarah masa lalu, dengan peristiwa dan aspek sosial budaya melalui proses yang panjang. Chapman dan Lynch 1962 dalam membentuk karakter Lynch menekankan 8 kriteria dalam membentuk citra kota, yaitu yang pertama adalah continuity, yaitu adanya kaitan fungsional antara tempat-tempat yang berada di dalam kawasan. Yang kedua adalah singularity, yaitu adanya batasan yang jelas. Yang ketiga adalah simplicity, adanya keterpaduan. Yang keempat adalah dominancy, yaitu memiliki arti adanya karakter khusus yang mendominasi. Yang kelima adalah visual scope, yaitu adanya tempat terbuka atau tinggi. Yang keenam adalah clarity of joint, yaitu adanya bagian strategi yang berhubungan dengan sisi lain. Yang ketujuh adalah motion avoidance, yaitu adanya kemampuan membawa perasaan dinamis dan nyaman. Dan yang terakhir yaitu kedelapan directional differentiation, yaitu bentukan fisik yang beragam dan harmonis. Termasuk dengan pengertian identitas kota. Menurut Lynch 1972, identitas kota adalah citra mental yang terbentuk dari ritme biologis, tempat dan ruang tertentu yang mencerminkan waktu atau sense of time yang ditumbuhkan dari dalam secara mengakar oleh sosial, ekonomi, budaya, masyarakat kota itu sendiri. Menurut Lynch 1960, untuk dapat memahami identitas sebuah kota, terlebih dahulu memahami citranya. Citra kota yang mudah dibayangkan atau mempunyai imaginabilitas dan mudah mendatangkan kesan atau mempunyai legibilitas akan dapat dengan mudah dikenali identitasnya. Identitas kota dapat berbentuk fisik dan non-fisik. Menurut Suwarno 1989, kemampuan menangkap identitas kota secara subjektif tergantung si pengamat yang menarik secara visual, imaginable, jelas terbaca atau terlihat, dan mudah diingat, serta memiliki keunikan untuk dijadikan sebagai identitas kawasan. Identitas kota yang berwujud fisik adalah segala sesuatu yang bersifat fisik yang bisa dijadikan pengidentifikasi kawasan tersebut. Identifikasi fisik yang mudah ditangkap oleh pengamat adalah suatu objek yang dijadikan acuan atau point of reference terhadap kawasannya. Bangunan yang bersifat besar, mudah dilihat, dan monumental biasanya dijadikan pengamat sebagai acuan atau landmark secara tidak langsung. Hal ini menjadikannya menjadi objek yang mudah diingat yang mencirikan kawasannya. Dengan kata lain, bangunan tersebut menjadi identitas kawasannya. Tidak hanya itu, hal lain yang bersifat fisik lainnya seperti hal, jalan, furnitur kota, trotoar, jembatan, dan banyak hal lainnya juga bisa menjadi identitas kota secara fisik. Sedangkan
Identitas non-fisik berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kota tersebut. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui citra lingkungan itu seperti apa. Jadi, menurut Lenz, image atau citra lingkungan adalah proses dua arah antara pengamat dengan benda yang diamati, atau disebut juga sebagai kesan atau persepsi antara pengamat terhadap lingkungannya. Citra lingkungan dapat dianalisis berdasarkan 3 komponen menurut Kevin Lenz, yaitu yang pertama adalah identitas. Artinya, orang dapat memahami gambaran mental perkotaan atau identifikasi objek-objek, perbedaan antara objek, perihal yang dapat diketahui, atau dengan pengertian lain, identitas dari beberapa objek atau elemen dalam suatu kawasan yang berkarakter dan khas sebagai jati diri yang dapat membedakan dengan kawasan lainnya. Yang kedua yaitu struktur. Artinya, orang dapat melihat perkotaan atau hubungan objek-objek, hubungan subjek-subjek, pola yang dapat dilihat. Atau dengan kata lain, yaitu mencakup pola, hubungan antara objek atau elemen dengan objek. Elemen lain dalam ruang kawasan yang dapat dipahami dan dikenali oleh pengamat berkaitan dengan fungsi kawasan, tempat objek atau elemen tersebut berada. Yang ketiga adalah makna. Makna adalah orang yang dapat mengalami ruang perkotaan atau arti objek-objek, arti subjek-subjek, rasa yang dapat dialami, atau merupakan pemahaman arti oleh pengamat terhadap dua komponen atau identitas dan struktur. Setelah ini kita masuk di elemen-elemen pembentuk citra kota oleh Kevin Lenz. Jadi, citra kota pada umumnya dipengaruhi oleh aspek fisik kota tersebut. Dalam bukunya Image of the City, Kevin Lenz mengungkapkan ada 5 elemen pembentuk image kota secara fisik, yaitu yang pertama pet, jalur, yang kedua edge, tepian, yang ketiga distrik, kawasan, yang keempat node atau simbol, yang kelima landmark, penanda. 5 elemen ini dirasa dapat mewakili citra rasa dari suatu kawasan dan memberikan citra yang kuat terhadap kota. Kelima elemen ini juga digunakan untuk membentuk mental map atau peta mental yang digunakan untuk memudahkan mengingat atau merekam elemen-elemen fisik dalam suatu kota. Ini saya akan menjelaskan elemen-elemen pembentuk citra kota oleh Kevin Lenz. Jadi yang pertama itu adalah pet, jalur, di mana merupakan jalur linear di mana seorang dapat atau biasanya bergerak dan melaluinya. Pet dapat berupa trotoar, jalan raya, kanal, jalur transit, dan jalur kereta api. Orang mengamati kota sembari bergerak melintasinya, di mana sepanjang jalur pet elemen lingkungan lainnya diatur dan saling memiliki keterkaitan. Pet harus memiliki kualitas yang dicerminkan oleh aktivitas khusus di sepanjang tepinya, kualitas spesial yang khas, tekstur fasad yang khusus, pola pencahayaan tertentu, rangkaian bau yang unik, detail khas atau cara penanaman. Bisa dilihat ilustrasi elemen jalurnya seperti gambar yang sudah tertera di sini. Untuk itu contoh jalurnya, di mana pada kawasan Beji terbentuk dari sirkulasi kendaraan, pejalan kaki, jalur kereta dan jalur kota, dan jalur sungai. Jalannya dibagi menjadi jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokasi, dan jalan lingkungan. Sedangkan tipe jalannya didominasi oleh 2 jalur, 6 jalur, 2 jalur, 4 jalur, dan 1 jalur 2. Bisa dilihat gambar 1-8. Pada gambar pertama itu adalah kawasan Beji, jalan. Gambar kedua jalan raya, kawasan Beji. Yang ketiga jalan Margonda Raya. Pada gambar keempat, Jalan Margonda Raya Beji, Depok. Pada gambar kelima, jalan tol. Gambar keenam, Jalan Tanah Baru. Jalan ketujuh, Nusantara Raya. Dan yang terakhir, gambar 8, Jalan Profesor Direktus Supomo. Nah, pada pejalan kaki pada kawasan Beji, Depok umumnya terdapat di tiap sisi jalan raya dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Biasanya jalur dibentuk berdiri sendiri atau dari perpanjangan JSB bangunan.
Jalurnya diperjelas dengan penggunaan material, perbedaan elevasi atau kemiringan, dan elemen-elemen lain di sepanjang jalurnya. Material jalur pejalan kaki berupa paving beton dan beton. Diperjelas dengan adanya perbedaan elevasi dan kemiringan bidang sebagai pembedaan antara jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan jalan raya. Ini adalah beberapa jalur pejalan kaki yang dimana merupakan seperti jalan Profesor Supomo yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada berbagai macam, yaitu jalan Tanah Baru, jalan Margonda Raya, beberapa lainnya. Batasnya juga dapat berupa jalur sungai seperti yang terdapat pada jalan Tanah Baru. Jalurnya memiliki lebar yang memadai sehingga pejalan kaki leluasa dalam beraktivitas di atasnya. Jalur kendaraan yang dianalisis berupa jalur yang sering digunakan untuk pengunjung atau penghuni kawasan. Secara visual, jalurnya diperjelas oleh bahan material yang digunakan, lebar jalan, pembatas, dan elemen-elemen lain di sepanjang sisinya. Bahan materialnya berupa aspal, batasnya berupa jalur pejalan kaki, jalur hijau atau bangunan retail. Pada tipe jalur 2, jalur 4 jalur, terdapat pembatas antara kedua jalur berupa jalur hijau yang ditanami vegetasi pepohonan dan perumputan. Pada jalan Tanah Baru, antara jalur jalan dan jalur sungai dibatasi oleh jalur hijau dan pedestrian. Pada gambar 9. Nah, ini adalah gambar 9 jalur sungai dan KRL. Nomor 10, jalur sungai Ciliwung. Jalur sungai dan kereta pada kawasan Beji visualnya diperjelas oleh pembatas lebar dan elemen yang mengitarinya. Jalur sungai dibatasi oleh ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan yang rindang. Sungai memiliki bentang yang sangat lebar dan jalur yang panjang sehingga sangat jelas terlihat. Nah, yang kedua ini adalah edge atau tepian, yaitu di mana dalam bukunya The Image of the City, Lenz memaparkan bahwa edges merupakan sela-sela memanjang linear dalam kontinuitas. Elemennya dapat berupa bagian dari jalur kereta, tepian bangunan, pantai, dinding, landscape, atau deretan bangunan. Edge atau pag dapat juga berupa penahan antara dua kawasan sungai atau pagar. Fungsinya sebagai batasan privasi dan identitas kawasan, meskipun dalam menerjemahkan tidak semudah pet. Edge penting dilengkapi dengan koneksi visual dan sirkulasi ke seluruh struktur kota, sehingga segala sesuatu yang lain dengan mudah disejajarkan. Edge juga membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Misalnya pada daerah sini, misalnya daerah pemukiman dibatasi oleh sungai. Daerah perkotaan dibatasi oleh gerbang-gerbang tol menuju tempat parkir atau pagar lapangan golf yang luas membatasi wilayah perindustrian terhadap wilayah pemukiman. Bisa dilihat di sini gambar ilustrasinya. Nah, ini adalah contoh edge atau tepian di mana ini terdapat pada kawasan Beji, di mana merupakan sisi yang menerus dan bentuknya linear. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan dapat meningkatkan visibilitas edge. Edge pada kawasan berupa jalur sungai Tanah Baru dan sungai Ciliwung. Pada gambar 12 ini, bentuk visual edge pada kawasan diperjelas oleh benteng lebar, jalurnya yang panjang, dan jalur hijau yang berada di sisinya. Pada kawasan kedua sisi sungai Tanah Baru dibatasi oleh dinding beton, sedangkan pada sungai Ciliwung tidak dibatasi dengan benda masif, namun jalur hijaunya lebih luas karena memiliki bentuk visual yang lebih pengamat dapat dengan mudah menerjemahkan elemen edge pada kawasan. Nah, yang ketiga ini adalah distrik kawasan, di mana merupakan suatu bagian kota yang mempunyai karakter atau aktivitas khusus yang dapat dikenali oleh pengamatnya. Distrik memiliki bentuk pola dan wujud yang khas, begitu juga pada kawasan distrik, sehingga orang tahu akhir atau awal kawasan tersebut. Distrik memiliki ciri dan karakteristik kawasan yang berbeda dengan kawasan di sekitarnya. Distrik juga mempunyai identitas yang lebih baik jika batasnya dibentuk dengan jelas tampilannya. Bisa dilihat seperti ini. Kalau misalnya batasnya lebih baik, maka bentuknya juga dan tampilannya juga bisa orang tahu. Seperti ini.
Nah, contohnya itu kawasan perdagangan, kawasan permukiman, daerah pinggir kota, dan daerah pusat kota. Seperti ini contoh ilustrasinya kawasan ini. Nah, untuk contoh distrik sendiri ini, di mana terdapat di kawasan Beji dibagi menjadi area perdagangan dan jasa, area pendidikan, area hunian, dan area ruang terbuka hijau. Distrik didominasi oleh area hunian, di mana di dalam terdapat hunian vertikal dan hunian horizontal. Hunian vertikalnya berupa apartemen, kos, hotel, dan lain sebagainya, sedangkan hunian vertikalnya terbagi menjadi hunian terencana dan tidak terencana. Bisa dilihat pada gambar 13 ini. Area perdagangan dan jasa terdapat di sepanjang sisi jalan raya. Bangunannya memiliki bentuk simetris di antara sisi bangunan, tidak memiliki jarak. Fasadnya bervariasi sesuai brand image masing-masing toko, sehingga antara bangunan suatu dengan bangunan lainnya tidak selaras atau homogen. Meskipun tidak homogen, keberadaan area perdagangan dan jasa diperkuat oleh pet dan menurut kawasan sebagai penandaan pusat aktivitas atau pusat keramaian di mana tempat bangunan perdagangan dan jasa berada. Bisa dilihat pada gambar sini, kalau yang warna pink ini adalah area pendidikan, warna hijau adalah hutan kota, hijau tua adalah lahan hijau tua, ya, dengan hijau. Jalan muda itu adalah lahan. Nah, yang keempat adalah simpul, di mana menurut lens atau node adalah fokus strategis di mana pengamat dapat masuk. Biasanya persimpangan jalan atau konsentrasi. Beberapa karakteristik. Mereka adalah titik tempuh seperti kota, stasiun, kereta api, plaza, dan persimpangan. Bahkan persimpangan jalan biasa adalah simpul. Simpul biasa berupa persimpangan, maka kaitannya dengan jalur sebagai konvergensi, dan jalur ini seperti kota atau konsentrasi tematik seperti konsentrasi belanja atau kedua persimpangan dan konsentrasi. Sebuah nodes juga adalah pusat aktivitas yang sesungguhnya adalah sebuah tipe dari landmark, tetapi berbeda karena fungsinya yang aktif. Dapat juga berupa perempatan atau pertigaan. Seperti begini gambar ilustrasi. Untuk contoh node simpul bisa dilihat pada kawasan Beji terbentuk dari beberapa titik persimpangan jalur jalan. Bisa dilihat pada gambar 11. Node pada kawasan Beji berfungsi sebagai pusat pertemuan kegiatan dan pendistribusi mobilitas kendaraan. Umumnya persimpangan menghubungkan dua jalur dan jalur. Bentuk visualnya diperkuat oleh bentuk massa bangunan, ruang terbuka hijau, dan elemen-elemen tertentu yang mengitarinya. Elemen-elemen tertentu itu berupa lampu lalu lintas, lampu jalan, zebra, pos, atau vegetasi karena memiliki karakteristik sehingga node pada kawasan mudah diterjemahkan oleh pengamat. Nah, yang terakhir adalah landmark atau penanda, di mana merupakan simbol yang menarik secara visual dengan sifat penempatan yang menarik perhatian. Biasanya landmark mempunyai bentuk yang unik serta terdapat perbedaan skala dalam lingkungannya. Beberapa landmark hanya mempunyai arti daerah kecil yang hanya dapat dilihat di daerah itu, sedangkan landmark lain mempunyai arti untuk keseluruhan kota dan biasanya dilihat dari mana-mana. Landmark adalah elemen penting dari bentuk kota karena membantu orang mengenai suatu daerah. Contohnya, kita bisa melihat contohnya landmark itu dengan bangunan yang sangat tinggi. Nah, contohnya itu kayak Patung Leon di Singapura, Menara Kudus, kubah gereja, Belenduk. Nah, untuk contoh landmarknya atau penandanya bisa dilihat beberapa bangunan yang mendominasi visual kawasan Beji, diantaranya Margo City, area taman rekreasional Kandang Jurang-Dong, Mall, dan Balairung Universitas Indonesia. Bisa dilihat pada gambar 14 ini. Keempat bangunan tersebut dianalisa berdasarkan bentuk, karakteristik, dan ukuran, di mana ukuran bangunan menentukan sampai mana radius atau jarak pandang pengamat dapat menjangkaunya. Nah, karakter dapat dilihat dari fasad bangunan dan bentuk dapat dilihat dari perubahan massa bangunan. Bisa dilihat pada tabel 1 ini adalah penilaian landmark kawasan Beji. Nah, pada gambar 15 ini adalah Margo City Beji Depok. Jadi berdasarkan hasil dari tabel penilaian landmark kawasan Beji adalah Margo City.
Bangunan ini berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, memiliki tinggi sekitar 20 meter, dan memiliki lahan yang luas sehingga dapat terlihat dari radius yang cukup jauh. Selain itu, pada bagian atap bangunan terdapat jaring-jaring besi yang bentuknya seperti kerucut tidak simetris dan tulisan bergositi di sampingnya. Sebagai karakteristik bangunan, fasadnya dilapisi oleh elemen kaca pasif dan ISP berwarna orange. Karena memiliki bentuk visual yang jelas dan ciri khas pada bangunannya, landmark kawasan Beijing mudah diterjemahkan oleh pengamat. Jadi itulah sekian presentasi materi yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.